Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk hari ini kita akan belajar sesuatu, dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan cara pandang kita. Hidup kita pun juga akan diubahkan. Segala sesuatu dimulai dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup kita nggak akan diubahkan. Ketika kita mengalami perjumpaan kehidupan bersama Kristus, hidupmu sejak itu akan mengalami perubahan dan memiliki dampak yang powerful. Dan harus setiap hari kita mengalami kepenuhan Tuhan. Seseorang yang berdosa, yang didapati berdosa dan kelakuannya jahat sekali di mata Tuhan, dan dia punya suami banyak, hidupnya tidak benar ini, dan dia menjadi orang Samaria, itu orang yang tidak dipandang. Orang Samaria itu second citizen, second class dibanding dengan orang Yahudi asli. Tapi ketika dia mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Gara-gara satu perempuan ini, Yohanes pasal 4, satu kota diubahkan gara-gara satu perempuan ini. Gara-gara satu orang pun, karena ngikutin Tuhan, awalnya tidak takut akan Tuhan. Di tengah jalan dia mendedikasikan hatinya sepenuh sama Tuhan. Sebuah kota yang besar dilawat Tuhan, namanya kota Niniwe. Kalau Bapak Ibu ngerti apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, engkau akan berjalan dalam ketetapan Tuhan, dan di ujung perjalanan hidupmu engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat dan powerful sekali. Makanya kita mesti kenal diri kita ini seperti apa di hadapan Tuhan, dan kita mesti kenal panggilan Tuhan di dalam diri kita itu seperti apa. Dengerin baik-baik hari ini. Engkau dipanggil bukan untuk menjadi lebih hebat, lebih ganteng, lebih kaya dari orang lain, lebih urapan dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih keren dari orang lain. Panggilanmu bukan seperti itu. Kalau engkau ngejar seperti itu, engkau akan capek dan lelah. Kan engkau pingin tampil di depan umum dan kelihatan baik di semua orang. Engkau ngejar pengakuan orang, engkau ngejar penghargaan orang, engkau ngejar ucapan terima kasih dari orang, lelah dan capek. Kita dipanggil untuk tidak seperti itu. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan, menggenapi rencananya sampai finish well, finish strong. Amin. Kalau kita ngerti ini, engkau ngadapin perjalanan hidup ini semakin hari semakin berubah dan diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Tapi kenapa banyak orang Kristen dari tahun ke tahun pakai prinsipnya Yesus dari dahulu sekarang kekal selama-lamanya tidak berubah? Yang tidak berubah itu Yesus, yang berubah itu kita setiap hari. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakter, sikapmu, ucapanmu, perbuatanmu harus sama seperti Yesus. Kalau tidak, engkau tidak akan bisa menggenapi rencana Tuhan. Ketika seseorang berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu mesti tahu, setelah kita percaya Yesus, hidupmu bukan milikmu lagi loh. Hidupmu miliknya Yesus loh. Katakan amin. Sebenarnya kita itu tidak punya hak atas diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita putuskan, segala sesuatu yang kita perbuat itu harus izin Tuhan.
supaya rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya apa prakteknya? Kita sering jalan mau kita sendiri, kita kebentur-bentur, kita babak belur, kita jatuh, kita terseok-seok, kita stres, bahkan panik, gak bisa tidur dan lain sebagainya. Karena apa? Jalan mau kita sendiri. Kalau kita jalan ngikutin Tuhan, apa yang terjadi? Sekalipun kau lewat padang gurun, lewat lembah kekelaman, di ujungnya Tuhan sediakan hidangan di hadapan para lawan. Amin. Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang bertahun-tahun masih kepahitan dan sakit hati, gampang tersinggungan. Artinya kau dipimpin egomu, bukan dipimpin Roh Kudus. Sekalipun kau datang ke gereja, ibadah, angkat tangan, nangis, nyembah, beler-beler, ingus sampai air matanya keluar semua, kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah. Dari praktek hidupmu, dari sikapmu dan tindakanmu, engkau nggak dipimpin Roh Kudus. Tidak heran orang-orang kayak begini di lingkungan jadi batu sandungan. Jadi trouble di mana-mana. Amin. Hari ini saya mau kasih makan steak yang lezat wagyu ini. Katakan yes. Yes. Ini orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Hanya dibutuhkan orang yang haus dan memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Bayangkan apa yang dialami oleh Yunus. Sekalipun dia ngelawan dulu awalnya kehendak Tuhan, tapi di ujungnya dia terpaksa ngikutin apa yang Tuhan mau. Sebuah kota diselamatkan. Hidupmu hari ini, apa yang terjadi dengan hidupmu, dengan umur yang Tuhan percayakan sampai hari ini? Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu? Benar gak kamu jadi berkat? Buat istrimu, buat anakmu, buat keluargamu. Benar gak hidupmu memberi dampak? Selama ini kalau engkau dipimpin Roh Kudus, Tuhan akan bawa naik level loh. Berjalan kita itu naik, tidak pernah turun. Sekalipun kita lewat padang gurun, naik. Karena menggenapi rencana Tuhan. Dibutuhkan orang yang mati terhadap dirinya sendiri loh. Amin. Tapi kalau egomu yang mimpin, emosimu yang mimpin, engkau akan jadi manusia Kristen yang kedagingan, jadi batu sandungan. Ini yang belum pernah dengerin khotbah saya agak sok ya. Gua lakon ditanya. Nanti cari di YouTube Peter Guntur, kamu akan temu khotbah saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Jangan lupa itu, penting itu, supaya kamu diberkati. Setelah kita memberi hati ini kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, sejak saat itulah harusnya hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika para murid-murid dipenuhi Roh Kudus, ngalami kepenuhan Roh Kudus? Lihat di perjalanannya. Kisah Para Rasul pasal pertama, pasal kedua, sampai pasal terakhir itu nggak ada titik komanya itu. Itu bagian kita yang melanjutkan itu sebenarnya. Kisah Para Rasul itu. Harusnya kita yang menjadi bagian di dalamnya. Lihat apa yang terjadi. Petrus dulunya siapa? Harusnya Petrus itu binasa itu. Untungnya dia bertobat, digantikan Yudas itu. Kan dia udah mengkhianati Yesus dia. Tapi untungnya balik dan bertobat. Dan di ujungnya sekali ngomong 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Lihat apa yang dilakukan para rasul. Tatapan matanya, Mas Pera tidak ada padaku, bangkit dan berjalanlah. Bayangannya apa yang terjadi? Powerful. Ya sekarang hari ini orang nengking setan, pendeta nengking setan sampai dinepin di hotel, kata setannya gak keluar loh. Padahal Paulus, Yesus nengking dengan sepatah kata, powerful. Tanda ini akan menyertai orang percaya kan? Bukankah kita orang percaya hari ini? Tumbang tangan orang sakit akan sembuh. Orang lumpuh berjalan, buta melihat. Jangan buta berjalan, lumpuh melihat, itu nggak terjadi apa-apa itu. Nggak nangkep kayaknya nih. Harusnya kita memiliki dampak dan otoritas dan hidupmu powerful tambah hari. Amin. Dalam kondisi apapun, kamu taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di ujungnya, engkau akan melihat sesuatu yang ilahi. Dibutuhkan hanya satu orang yang ngejar Tuhan dan cari Tuhan. Sebuah kota bisa diselamatkan. Yang hatinya mencintai Tuhan. Hanya dibutuhkan satu orang namanya Ezra. Dan selanjutnya ada Nehemia. Akhirnya tembok-tembok yang runtuh itu dibangun. Dibutuhkan satu perempuan yang suaminya banyak ini. Dia bertemu dengan Tuhan, sebuah kota diselamatkan.
Hari ini banyak orang di Bekasi ini. Apa yang kamu kerjakan di hadapan Tuhan? Tuhan mau apa dalam hidupmu? Kalau engkau gak ngejar ini, engkau akan ketinggalan. Apalagi masih dipimpin oleh ego dan hawa nafsu, dipimpin daging. Lihat sekarang di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-22. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Katakan tawanan roh. Tawanan roh. Paulus itu menjadi tawanan roh. Dia nggak mau bertindak apapun kecuali Roh Kudus turun. Roh Kudus suruh. Dan kita sudah tahu nyalain firman, sudah tahu hidup sembarangan, di jalan diterabas lagi. Jadi tadi pagi saya ngomong ini, kamu cinta Tuhan, hari ini di gereja kelihatan kayak begini, kamu nyetir tanpa surat izin mengemudi, kamu ngelambar hukum Tuhan, kamu di gereja, haleluya, haleluya, bohong itu. Boleh suka narabas lampu merah itu. Lalu kamu bilang cinta Tuhan, Tuhan sama malaikatnya geleng-geleng, ngakunya cinta gua, kok kayak begini, ini potongan satu ini. Dibutuhkan ketaatan sepenuhnya. Kalau hidup kita mau dipimpin Roh Kudus sepenuhnya, engkau harus taat dan mati terhadap dirimu sendiri, dan engkau menaklukkan dirimu, dan di ujungnya hidupmu akan memiliki dampak, terutama yang pelayanan-pelayanan ini. Engkau harus memberi hatimu sepenuhnya. Sepenuhnya. Terutama ini orang-orang ini. Kalau selama ini hidupnya hanya jadi trouble, jadi masalah terus, ribut sama tetangga, sama anjing juga, anjingnya kepahitan. Sama orang kantor ribut, sama tetangga ribut, di gereja bikin trouble. Berarti ada yang perlu diperbarui loh itu. Ada yang perlu bertobat hari ini. Amin. Paulus menjadi tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Orang yang dipimpin Roh Kudus seringkali nggak tahu loh apa yang harus diperbuat. Baik Ibu, kadang cita-cita kita ini menghalangi rencana Tuhan seringkali. Kemauan kita, kehendak kita itu harus takluk kepada firman kok. Memang semua orang punya imajinasi, punya tujuan dan lain sebagainya, tapi harus ditaklukkan sama Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan masing-masing yang berbeda, yang harus kita genapin sampai akhir zaman. Kalau kita genapi tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, hidupmu akan memiliki dampak yang powerful. Tapi kalau engkau jalan maumu sendiri, di ujung hidupmu gak akan jadi apa-apa. Ingat apa yang dialami oleh Yunus. Dia punya tujuannya sendiri, padahal Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Menjadi berkat sebuah kota. Gara-gara dia ngomong, sebuah kota bertobat, rajanya sampai hewan-hewannya puasa, dan dilawat Tuhan bertobat. Kota yang besar itu, dia lari dari hadapan Tuhan. Maut mengintai. Rencana Tuhan gagal. Gara-gara keputusannya dia cepat balik dan bertobat, banyak orang diselamatkan. Kira-kira hidupmu, kalau engkau jalan sama Tuhan, saya udah ngomong ini berkali-kali, dalam judul khotbah yang lain saya juga ngomong, hidupmu itu memiliki dampak otoritas yang powerful. Ketika kau memilih untuk berjalan bersama Tuhan, akan banyak orang diubahkan, bahkan sebuah kota diubahkan. High calling saya adalah hamba Tuhan. Kita pernah bangun bisnis, babak belur, bangun usaha, kacau. High calling saya memang jadi hamba Tuhan. Ketika saya lakukan itu, Tuhan campur tangan di dalamnya dan kita hidup diberkati. Tidak hanya sekedar materi loh, hidup kita jadi dampak bagi banyak orang. Bapak Ibu mesti temukan tujuan dalam hidupmu apa di hadapan Tuhan. Dan kau harus menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tanpa kau menaklukkan dirimu di hadapan Tuhan sepenuhnya, kau dipimpin oleh daging. Ketika kau dipimpin daging, ego, emosi, amarah yang ngontrol dan mengendalikan, ujungnya kau lari jauh dari hadapan Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan digenapi. Jatah yang harusnya kamu terima, jatah itu tidak akan kamu terima. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku. Dia pingin jalannya tepat seperti yang Roh Kudus pimpin. Bapak Ibu, kalau kau pingin sukses dan berhasil, semua pingin sukses dan berhasil kan? Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil kan? Permainan keyboardmu semakin diurapin Tuhan. Usahamu, bisnismu semakin powerful. Anak cucumu semakin takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga kan? Simple kalau kita ingin sukses dan berhasil.
dengar suara Tuhan dan lakukan. Waktu kita melakukan, dagingmu akan teriak. Dagingmu akan jerit. Contoh simpel saja. Siapa yang pernah disakitin orang? Kok nggak ada yang disakitin? Punya perasaan semua apa enggak ini? Siapa yang pernah tersinggung? Apa reaksimu ketika tersinggung? Kesel kan? Ngelihat orangnya males kan? Tapi firman suruh ngapain? Enak nggak? Tidak hanya mengampuni loh. Kalau dia lapar, suruh beliin roti Britok yang paling mahal, kamu kasih makan. Nasi Padang yang paling enak. Enak nggak? Itu ada kitab Amsal itu, kalau seterumu lapar, kasih makan. Enak nggak? Daging selalu teriak. Tapi daging ini yang menghalangi rencana Tuhan digenapi dan harus takluk sepenuhnya. Dan perjalanan kekristenan kita nggak akan baik-baik saja. Sekalipun kamu cinta Tuhan. Paulus cinta Tuhan nggak? Urapan nggak? Powerful nggak? Hikmatnya, pengaruhnya. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia nggak peduli dengan dirinya sendiri. Dia ngomong begini nih. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia nggak peduli. Sekalipun Roh Kudus pimpin ke padang gurun dalam lembah kekelaman, jalan. Ngalami tekanan hebat kayak apapun, saya pernah ngalami itu. Saya pernah terjerat hutang, ditagih hutang karena bisnis bangkrut dan lain sebagainya. Nggak bisa tidur, sampai istri saya sampai trauma itu terima telepon orang yang dikenal. Kita ngalami masa-masa sulit. Ini beberapa orang tahu kehidupan saya waktu ngalami krisis itu. Saya jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Dan saya tidak pernah meragukan atau pernah menaruh curiga sedikit pun sama Tuhan yang saya layani. Bahwa Tuhan akan membuat saya menderita. Dia Bapakmu yang baik. Dalam kondisi apapun dia akan bawa hidupmu. Memiliki pengaruh otoritas yang powerful. Dan di ujungnya engkau diberikan makanan hidangan yang paling lezat di hadapan para lawanmu. Mazmur 23 itu loh. Amin. Diberkati apa enggak ya? Enggak diberkati ya kayaknya ya. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja. Dia gak peduli dengan nyawanya. Dia gak peduli dengan apa kata orang. Siapa yang sering mikirin perkataan orang? Kok kayaknya punya perasaan semua apa enggak ini? Apa sudah sarapan belum ini? Siapa yang sering mikirin perkataan jelek orang lain karena orang lain tuh ngomong buruk tentang kita? Gak ada ya. Sampai gak bisa tidur ya. Terus kepikiran ya. Terus ada gunanya enggak? Dan terus ngapain dipikirin? Pinter ya. Hari ini kita yang harus pinter. Setannya jangan yang pinter. Setan yang kita harus hajar. Kita harus menaklukkan pikiran kita loh. Ngapain pusing dengan perkataan orang? Selama kita jalan sama Tuhan, selama kita hidupnya benar sama Tuhan, jalan terus. Saya itu paling sering dihajar netizen. Ngomongin ini itu, don't care lah. Selama jalan saya benar sama Tuhan, saya jalan terus. Jangan pernah pusing dengan perkataan orang. Dengerin baik-baik ini. Ketika engkau powerful dan kuat kokoh di dalam Kristus, segala sesuatu yang di luar dirimu tidak akan pernah mempengaruhi kamu. Ini kata-kata hikmat ini. Bagi orang yang belum sarapan gak ngerti ini. Ketika kita semakin dewasa di dalam Kristus, semakin kuat, kokoh, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Orang mulai ngomong apapun, situasi dalam kondisi apapun buruknya, jeleknya, keuanganmu, gak jelasnya masa depanmu, kamu gak terpengaruh loh. Kamu jalan aja sama Tuhan. Tahu ujungnya Tuhan yang pimpin kok. Tapi masalahnya kan kita sering terpengaruh. Why kita kepengaruh? Tapi gak bisa tidur lagi. Makan sanak, makan apa itu? Panadol dan lain sebagainya itu. Minta dikerokin kanan kiri itu mapean. Kenapa? Mikirin pusing mikirin perkataan orang lain. Tidak perlu pusingin. Yang perlu kita dengar, kita renungkan adalah janji Tuhan atas hidupmu kok. Bayangkan kalau kita ini ngerti tujuan Tuhan ya. Dalam tantangan apapun, masa sulit sekalipun, sengsara kayak apapun juga, jalan sama Tuhan. Saya pernah ngalami di titik itu. Saya pernah nggak bisa jalan 11 hari gara-gara sakit kok. Saya pikir sudah selesai itu. Pak Hari tahu itu. Saya pikir sudah selesai dan ternyata di ujungnya Tuhan belum selesai dengan saya dan Tuhan masih mau pakai saya. Dulu saya khotbah di sini gemoy kan. Sekarang agak sedikit langsing ya. Jaga kesehatan sejak itu.
Makanya kita mesti bertanggung jawab dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ketika kita ngerti tujuan Tuhan, kondisi apapun, masalah penderitaan seperti yang dialami Paulus, penjara dan sengsara. Hari ini kita sengsara kita tuh gara-gara apa sih sebenarnya? Kehabisan kuota. Sengsaramu kan gak sampai seperti Paulus di penjara kan? Paling diomongin orang, salah ditegur sedikit tersinggung marah. Ada yang kayak gitu? Gak ada ya, kayaknya jemaatmu tuh baik semua Pak. Kayaknya gak perlu dikutbahin ya. Ada orang ya udah tahu salah ditegur marah kan? Di negara Konoha, di sini gak ada. Sudah begitu pakai ayat kan? Nyerang balik. Paling sengsara kita itu kan masalah-masalah seperti itu kan. Masalah permukaan di area daging ini kan. Serahin aja sama Tuhan. Ikut aja sama Tuhan. Toh di ujungnya kamu lihat, kita akan lihat. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana hidup kita menjadi kesaksian banyak orang kalau suka ribut? Kamu gampang tersinggung, kamu gampang marah. Khotbah saya itu berbicara tentang karakter dan hubungan keintiman dengan Tuhan rata-rata. Kamu gampang marah, gampang tersinggung, ngambekan. Harusnya semakin tua ini ibu-ibu ini semakin tua semakin penuh hikmat Bu. Amin Bu. Harusnya kita semakin tua, rambut kita semakin memutih. Ini banyak rambut putih. Juga saya semakin menua ini 47 tahun tapi rambutnya udah banyak putih. Harus tambah hikmat, tambah pengertian. Amin. Orang dunia boleh tambah tua, tambah pikun, tambah seperti anak-anak. Tambah. Mereka tambah kacau hidupnya. Tetapi kita yang di dalam Tuhan semakin memiliki hikmat, pengertian, pengurapan, memiliki pengaruh. Katakan yes. Yes. Semangat gitu loh. Khotbah aja teriak-teriak begini kok dengan enggak. Semangat ya. Bapak Ibu, untuk kita berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau dan kita didapatin sampai garis akhir dipakai Tuhan, menggenapi rencananya dan memilih pengaruh yang besar, seperti perempuan Samaria itu, dia menjadi seorang revivalist, penggerak kebangunan rohani. Bahkan gereja kita ini sedang ngomong tentang kebangunan rohani ini, ngomong tentang revival. Perhatikan deh, perkara rohani itu tidak diciptakan. Perkara rohani selalu dilahirkan lewat hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang lapar belum nyambung ini kayaknya nih. Perkara rohani tidak pernah diciptakan, selalu dilahirkan. Kisah para rasul muncul karena mereka menanti-nantikan Roh Kudus, pingin Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin ngalami kepenuhan Tuhan, dan ujungnya dia memberi dampak sampai Bekasi. Amin. Coba perhatikan semua tokoh-tokoh kegerakan. Tadi saya bilang ada, suruh tayangin di sini nggak ada ya, Charles Finney. Charles Finney itu seorang hamba Tuhan yang hidup tahun 17.000 berapa gitu. Ini orang yang merindukan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Orang ini dia powerful. Cari bukunya Robert Liardon, Succession, beberapa diantaranya gagal. Ada orang-orang setelah zaman kisah para rasul, orang-orang yang hidup di generasi zaman kita ini, mereka mengkonsekrasikan diri, menguduskan dirinya, mendedikasikan dirinya sepenuhnya sama Tuhan. Mereka lahir dalam pelayanan yang pengurapan, memiliki pengaruh. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa kita butuh pengurapan? Ketika kita diurapin, semua pelayanan kita efektif mengubahkan banyak orang. Amin. Gembalamu diurapi jadi gembala. The best ini gembala ini. Bersyukur kalian digembalain. Amin. Bersyukur punya gembala yang baik ini. Dia mau korbankan semua yang dia milikinya untuk ngurusin jemaatnya. Saya jarang temukan gembala yang model kayak begini. Saya temuin beberapa gembala yang memang dedikasikan benar-benar real. Tapi salah satu gembala yang terbaik. Saya sering kali ngomong dalam khotbah saya, kalau mau nabur sama Pak Ari ini, dedikasikan hidupnya penuhnya sama Tuhan ini. Ini bukan gembala bayaran, itu serial gembala. Ngurusin ngopeni jemaatnya loh. Bahkan jemaat yang kurang ajar ya diurusin lagi. Bahkan jemaat yang gak pernah ibadahnya diurusin lagi sampai matinya. Enggak semua orang mau.
Apalagi tinggal di ibu kota kayak begini, daerah ibu kota ini di pinggiran ibu kota lah. Tapi masih kota kok. Bersyukur kalian digembalakan. Dari segembala ini akan melahirkan orang-orang yang powerful. Bapak Ibu, lihat Charles Finney ini. Dia hidup takut akan Tuhan di zamannya. Tahu nggak ketika dia masuk sebuah kota? Ketika dia masuk sebuah kota, kota itu dilawat Tuhan. Para pelacur nangis. Orang-orang nangis meratap karena merasakan His manifested presence. Tuhan memang ada di mana-mana. Dia adalah omnipresent. Yang omnipresent itu tidak merubahkan apa-apa. Tuhan ada di pasar, ada di diskotik, ada di hotel-hotel, ada di jalan-jalan, nothing. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan melalui seseorang, mengubahkan. Ketika hadirat Tuhan dimanifestasikan dan Saulus ketemu Tuhan, diubahkan menjadi rasul, penggantinya Yudas yang powerful. Bapak Ibu, penggantinya Yudas bukan Matias. Matias saya disebut beberapa kali di Alkitab. Sebenarnya penggantinya Yudas yang tepat adalah Rasul Paulus. Dia powerful. Sampai hari ini kita belajar. Ini orang yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Gara-gara hamba Tuhan satu ini yang hidup di zamannya, dia melahirkan hamba Tuhan yang hebat, D.L. Moody dan lain sebagainya. Hidupmu akan melahirkan perkara-perkara rohani ketika engkau mulai hari ini berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Dan dagingmu akan teriak-teriak, dan engkau akan tetap fokus sama Tuhan. Orang yang memberi diri sepenuhnya sama Tuhan tuh, dia jalan ngikutin apa yang dia mau. Saya khotbah ini saya sampaikan sesuatu, saya berdoa dari tempat ini akan lahir orang-orang yang muncul ke permukaan yang powerful. Amin. Bukan sekedar jadi orang Kristen. Orang Kristen berapa banyak di Bekasi? Banyak sekali. Tapi kalian harus muncul di atas rata-rata dan menjadi dampak bagi banyak orang. Amin. Yang muda-muda ini kalian akan dipakai Tuhan luar biasa ini. Yang baru umur berapa ini? Yang baru umur berapa? 20-an. Kamu umur 20-an? Separuh umur saya umur 47 ini. Saya nggak bisa tarik balik umur 20. Saya pengen umur 20 ya nggak bisa lah. Makanya bersyukur yang masih umur 20-an, 30-an, pakai waktumu dengan sungguh hati. Apalagi yang pelayanan-pelayanan ini. Yang pelayanan-pelayanan ini dedikasikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Bayar harga, mati daging, pikul salib, sangkal diri. Bapak yang suka dengerin khotbah saya dari 2022 dia tahu tuh isi khotbah saya isinya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Lihat sekarang di Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang kedua, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama. Kalau masih ngikutin manusia yang lama, kamu dipimpin daging seperti Yunus. Masih pakai manusia yang lama, rencana Tuhan hampir batal. Bapak Ibu perhatikan ya Yunus ya. Dia lari dari panggilan Tuhan, dia lari menjauh dari hadapan Tuhan. Karena dia menjauh hampir membinasakan orang-orang di sekitarnya. Betul apa enggak? Nahkoda dan seluruh penghuni kapal itu, penumpang kapal itu kan hampir mati semua kan. Gara-gara satu orang bikin trouble di hadapan Tuhan. Sama dengan hidupmu. Kalau hari ini hidupmu bikin trouble di hadapan Tuhan, lihat banyak orang sakit hati dan kepahitan di sekitarmu. Suami istri lihat kanan kiri. Cintaku negeriku, I love you bilang. Engkau lihat Kristus enggak bilang. Disuruh lihat itu loh kok. Coba lihat. Hidupmu benar-benar real memanifestasikan Tuhan apa tidak? Tadi pagi saya ngomong, saya akan berhenti jadi hamba Tuhan, jadi pendeta kalau istri saya nggak bahagia. Kan menipu saya. Lihat, ibu gembalamu bahagia itu, senyum karena jadi berkat suaminya. Lah jemaatnya gimana? Coba suami istri lihat, pandang matanya penuh asmara dan cinta berdegup kencang. Harus ke transfer urapannya. Amin. Gara-gara keputusan kita yang salah akan bikin trouble dan menghancurkan banyak orang yang harusnya diselamatkan. Harusnya banyak orang diberkati, nggak diberkati. Harusnya orang diselamatkan, nggak diselamatkan. Seperti yang dialami Yunus. Dia lari jauh dari hadapan. Untung bertobat, masuk perut ikan dulu. Nggak tahu ikannya apa itu. Bukan ikan julung-julung dan ikan cupang tentunya ya kan.
Nggak tahu ikannya apa. Nanti kalau kita ke surga kita tanya, ya Yunus, kamu masuk ikan apa sih sebenarnya? Kita sama-sama tanya Tuhan ya. Tapi ketika dia balik bertobat, sebuah kota diselamatkan. Dibutuhkan mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap ego dan hawa nafsu. Saya ajak sambil senyum dan kau mati daging ya. Amin. Diberkati apa enggak ini? Batuk dulu. Ambil lakuannya dan minum dulu dah. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama. Manusia yang lama itu manusia yang belum diperbarui itu. Manusia yang belum mengalami Kristus. Kelakuanmu yang busuk jelek yang tidak sesuai dengan firman itu loh. Yang gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang marah, gampang mencucu, gampang ngomel, gampang ngeluh, malas berdoa. Hening dan tenang langsungan ya. Manusia lama itu harus ditanggalkan, yang menemui kebinasaan dan nafsunya yang menyesatkan. Makanya saya bilang, manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita itu dilahirkan waktu kita mengalami kelahiran baru. Diciptakan serupa segambar dengan Kristus, jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Yeskiel pasal yang 36 ayat 25 sampai 27. Harusnya dia yang mimpin, yang ngontrol dan mengendalikan. Makanya manusia roh mesti kasih makan setiap hari. Yang jadi masalahnya kamu baca firman berapa sekarang kan puji Tuhan ya ada audio apa? Bible, dengerin khotbah, TikTok Peter Guntur kamu denger khotbah, snack video Peter Guntur ada khotbah, YouTube, Facebook juga ada khotbah. Banyaklah pendeta-pendeta lain yang bagus-bagus banyak kok. Dengerin, kasih makan manusia rohmu. Dengerin firman terus. Karena firman yang kita mengerti, firman yang kita ketahui, firman itu akan memerdekakan kita. Akhirnya mengontrol manusia batin kita itu begitu powerful dan kuat. Akhirnya apa? Jiwamu, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau ini kan bertolak belakang dengan firman kan? Benar nggak? Ngerti nggak ini? Do you mudeng or not? Mudeng ya? Pikiran, kemauan, kehendak kita ini bertolak belakang dengan kebenaran. Dan setan ngomongnya selalu di area pikiran ini loh. Makanya pikiran kita ini adalah medan peperangan yang kita harus taklukkan. Kalau pikiran ini kita bisa taklukkan, kita akan menguasai medan peperangan yang lain. Contohnya kita berdoa aja, pikiran kita mengembara kemana-mana nggak jelas kan? Hari ini ke Cikampek, ke Cikarang, besok ke Bekasi, besok ke Singapura dan lain sebagainya. Benar apa nggak? Ya gitu harus taklukkan kan? Suruh ngampuni berat dan lain sebagainya, apalagi suruh puasa. Keluar kamar istri goreng ikan asin, kok kayaknya saya udah nggak makan 2 minggu ini gimana? Bener apa nggak? Pernah ngalamin kayak gitu kan? Lo yang ngomong ini pernah ngalamin makanya bisa ngomong loh. Tapi kita latih terus. Pikiran kita taklukkan kepada Kristus, kemauan kita taklukkan kepada Kristus, kehendak kita taklukkan kepada Kristus. Dan di ujungnya hidup kita baru bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan pernah berharap Bapak Ibu dipimpin Roh Kudus kalau engkau nggak bisa menaklukkan kemauan, kehendak dan emosimu. Justru emosi dan egomu yang akan ngontrol. Tidak heran akan jadi trouble. Dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Tetap sama saja. Harusnya kita tiap hari berubah, diubahkan dalam hadirat Tuhan. Semakin diurapi, semakin dipakai Tuhan, semakin memiliki kedahsyatan Tuhan. Amin. Umur yang Tuhan percayakan sampai hari ini, mulai hari ini, detik hari ini, jalan sama Tuhan. Ikutin apa yang Tuhan mau. Ujung hidupmu akan memiliki dampak dan otoritas. Tadi pagi saya ngomong, perjalanan kehidupan kita itu seperti nulis sebuah buku diari. Lebih kerennya menulis sebuah sejarah yang suatu hari generasi milenial, generasi Z, generasi strawberry, generasi apalah namanya, sandwich kayak apalah, burger kayak apalah, suatu hari akan kenang. Ketika kita meninggal, mereka akan lihat seperti apa kehidupan kita. Kamu pingin dikenang seperti apa? Bapak Ibu, kita bisa belajar dari rumah duka. Seseorang yang memiliki pengaruh yang besar, karangan bunganya lebih banyak dan tamunya lebih banyak. Real, kita bisa melihat itu. Betul apa enggak? Kira-kira kalau hari ini, ya saya berdoa sih
Kita mau umur 100 tahun ya. Ya Bapak Ibu juga umurnya panjang. Kalau hari ini dipanggil Tuhan, kira-kira berapa banyak karangan bunga yang kamu terima? Akan membuktikan berapa dampaknya hidupmu hari ini. Berapa banyak yang datang ke rumah duka. Kalau hari ini masih dipercayakan umur panjang, lakukan sesuatu, memiliki pengaruh yang besar. Saya punya anak rohani yang suatu hari dia dipanggil Tuhan, dan hidupnya, dia masih muda, waktu itu umur 48 ya dipanggil Tuhan ya. Dia punya penyakit langka, hanya 2 orang yang di seluruh Indonesia. Dia berobat ke Jerman 3 bulan gak sembuh, dan waktu pulang ke Jakarta langsung meninggal. Ada orang-orang yang hanya ketemu beberapa jam sebelum dia meninggal. Masih sehatnya, dia nganterin anaknya les, hanya ketemu beberapa jam. Ada yang ketemu sehari, ada ketemu 2 hari. Dia ngikutin pemakamannya sampai selesai loh. Tahu gak kenapa? Hidupnya memiliki pengaruh dan dampak. Orang ini melihat karakter Yesus yang manifestasi dalam hidupnya. Bahkan detik-detik dia mau dipanggil Tuhan, kesakitan, sakit banget, masih mikirin saya loh. Saya bilang, ini orang gak pentingin dirinya sendiri. Tidak heran memiliki dampak dan otoritas. Hidup kita seperti apa hari ini di hadapan Tuhan? Benar gak? Real kalau hari ini hidup memiliki dampak dan otoritas, atau malah bikin trouble terus? Kerja di kantor trouble, barang kantor bawa pulang. Kerja di gereja ribut sesama jemaat, kritikin gembalanya, datang ibadah main handphone, ngeliatin pendetanya, lama banget tuh khotbahnya. Ntar kita makan apa ya? Di rumah gegeran, berantem. Hidupmu gak jadi apa-apa, hanya trouble terus dan trouble terus. Hari ini bertobat dan berubah. Nanti istrimu dan suamimu ngelihat, kok tambah cantik kok tambah senyummu manis ya, tambah jatuh cinta. Saya pastikan istri saya jatuh cinta setiap hari loh sama saya. Dan kita pacaran terus setiap hari. Lu Bapak Ibu juga harus pacaran setiap hari, harus mesra. Mana suami istri ini? Kok bengong semua ini? Apa yang terjadi ini dengan hidupmu nih? Jangan-jangan engkau perlu bertobat hari ini. Harus belajar loh. Bapak Ibu, semakin kita menaklukkan diri kita kepada Kristus sepenuhnya, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mencintai pasangan hidup kita. Katakan yes. Kan gak mungkin dong orang cinta Tuhan selingkuh. Gak mungkin orang yang nyembah Tuhan, berdoa, hidupnya takut sama Tuhan, ngomongnya kasar sama pasangannya. Benar apa enggak? Dia hormati pasangannya, dia cintai, dia pandang matanya, I love you, cintaku, negeriku, rayon pulau kelapa aku tambah sayang dengan kamu. Duh, saya setiap hari ngomong begitu loh sama istri saya. Tak bilang itu belenger-belenger, terserah. Tapi saya mau tabur benih yang baik kok. Apalagi ini yang orang-orang keturunan Cina-Cina kuno, keturunan Mao Zedong ini, untuk ngomong mesra kan susah kan? Benar apa enggak? Ngomong sayang itu, udah tua lah, nggak usah lah. Yang penting duitku buat kamu gitu. Tapi apa yang kita katakan itu seperti benih loh, yang akan membuat lingkungan keluargamu juga bahagia, anak-anakmu juga bahagia. Tapi kalau kerjaannya saling mecucu itu apa ya? Cemberut, bangun tidur langsung. Bangun tidur disamperin suamimu, samperin istriku. Kamu yang diberkati, cium dulu tuh. Sekalipun baunya kayak durian paling matang, tetap disayangin tuh. Kita tabur benih yang baik kan? Paling tidak ketika engkau mencintai Tuhan, keluargamu bahagia loh. Kalau keluargamu bahagia itu di rumah itu nyaman, tenang dan damai. Betul apa enggak? Coba kalau di rumah isinya saling pelotot, saling perang dingin, kamu menikmatin pinggiran neraka. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kita suami istri kan pernah ribut kan? Kan nggak ada yang langsung cinta 24 jam kan nggak ada. Kadang apalagi bapak suruh nyetir, istrinya suruh pegang map, suruh belok kanan, belok kiri. Ini pengalaman soalnya. Apa yang terjadi? Nada tinggi kan? Itu suasana mobil rasanya mencekam. Pernah ngalami kayak begitu kan? Hari ini ubah atmosfer rumahmu. Kalau engkau mencintai Tuhan, atmosfermu tuh damai, sejahtera, enjoy, relax lo, bahagia lo hidupmu lo. Hari ini agak panjang ya khotbahnya, biarin aja. Soalnya tadi saya diuber-uber jam di sana. Aduh, pokoknya.
Ya, nikmatin kan bahagia kan, tak ajarin bahagia sambil mati dagingnya pelan-pelan ya. Paling tidak, orang di sampingmu akan menikmati Tuhan melalui sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Cintai pasanganmu, kasihi dia. Suami tanggung jawab, cintai. Dilihat anak-anakmu ini orang yang luar biasa. Belajar sama gembalamu ini loh. Harus kalian ketransfer itu urapannya itu. Jadi orang yang generous dan murah hati. Loh, kok tiba-tiba senyap ini? Jadi orang yang murah hati, amin gitu. Banyak menabur. Untuk pelayanan gereja sini maksudnya. Aminnya lambah redup ya. Belajar dari gembalamu yang baik. Kalau kita semakin cinta Tuhan, orang dekat kita itu nyaman. Pernah enggak orang ngomong begini, aku males deket kamu katanya. Ngapain tuh ngomongnya jelek terus, negatif terus, isinya nggak jadi berkat. Sekarang belajar ngomong yang baik kan sama pasangannya kan. Pagi-pagi belajar, nanti praktek di rumah lo ya. Disuruh praktek kan, pak, tuwek pak. Belajar senyum yang muda-muda itu, pandang, pegang tangannya. Ingat masa pacaran nggak? Maunya kan berlama-lama, kalau nyetir mobil maunya daerah macet-macet kan. Lewat rel, kenapa? 2 jam macetnya, biar ngobrol lama, pulangnya lama. Jadi sekarang udah nikah lama, males. Perlu bertobat dan berubah. Karena semakin hari kita semakin cinta. Semakin kita cinta Tuhan, semakin jatuh cinta dengan pasangan kita. Hidup kita jadi berkat. Dibutuhkan hati yang mau diubahkan. Amin. Dan ternyata kita harus menaklukkan diri kita ini sepenuhnya kepada Kristus. Kalau kita nggak taklukkan diri kita yang ngontrol dan mengendalikan. Sampai matimu nanti, engkau dikontrol emosi, ego, dan hawa nafsumu, sehingga jatah yang Tuhan berikan di muka bumi ini nggak akan sampai ke kamu. Bayangin, perempuan yang di Yohanes pasal yang keempat tadi, seandainya dia nggak ketemu Yesus, apa yang terjadi? Hidupnya kacau. Hidupnya babak belur. Tapi dia ketemu Yesus dan berubah. Dia ngomong sebuah kota dilawat Tuhan. Tuhan kan mau urusin hati kita. Dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, Tuhan itu mau hati kita, nggak ada yang lain. Tuhan harus bertahta sepenuhnya di dalam diri kita. Nggak ada yang lain yang ngontrol dan mengendalikan kecuali Dia. Makanya Paulus ngomong, aku ini menjadi tawanan roh. Bukan dirinya lagi, bukan egonya lagi, bukan cita-citanya lagi, bukan keinginannya lagi. Ini anak-anak muda ini, ketika engkau memberi hatimu sepenuhnya sama Tuhan mulai hari ini, engkau kejar Tuhan, engkau cari Tuhan, engkau cintai Tuhan lebih dari apapun. Yang umur 20-an ini, kamu seumuran saya, kamu jadi berkat di seluruh bangsa-bangsa. Alkitab katakan, bangkit dan jadi teranglah, dan terangmu sudah terbitkan di atasmu kan. Tapi engkau hanya jalan maumu sendiri tanpa dipimpin Roh Kudus, nothing. Engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Engkau harus bergaul dengan Roh Kudus. Izinkan Tuhan yang ngontrol, Roh Kudus yang mimpin, mengendalikan. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, masa-masa sulit, masa sukar pasti terjadi kok. Pasti kita alami kok. Engkau akan dipersalahkan, dituduh, difitnah. Paulus mengalami, Yesus pun mengalami. Orang kan ingin menjadi serupa segambar dengan Yesus. Kuasanya, otoritasnya, kemuliaannya, kedahsyatannya, betul apa enggak? Tapi Alkitab juga ngomong, menjadi serupa dengan penderitaannya. Hari ini engkau nggak digebukin, nggak bakalan. Tapi engkau akan diurusin hatimu, diremukkan sampai seremuk-remuknya. Tolong singkirin itu, kasih dot atau kasih coklat biar tenang. Menaklukkan hati sepenuhnya, diremukkan, ngikutin kehendak Tuhan, mendedikasikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ini bagi anak-anak muda, kalau engkau hari ini engkau mulai berjalan sama Tuhan, dedikasikan waktumu sama Tuhan. Tadi saya ngomong, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini anaknya penjual pisang di kampung, di Malang, di bawah kaki Gunung Kawi, perbatasan Malang dan Blitar. Deso, anak orang sederhana. Tapi sejak saya ngalami Tuhan di Bali, saya ngalami Tuhan, saya kejar Tuhan, saya jalan sama Tuhan. Ngalami proses, nggak ngalami.
Ngalami penderitaan, ngalami tekanan, sering. Dituduh, difitnah, sering. Dipersalahkan orang lain, disalah mengertikan, sering. Saya jalan sama Tuhan. Saya kejar Tuhan sampai hari ini. Dan saya melihat karena kasih karunia Tuhan yang bukan siapa-siapa ini menjadi siapa-siapa yang memberkati banyak orang. Amin. Saya pingin yang lebih besar lagi. Jadi saya waktu bertobat, saya punya Alkitab, saya tulis. Saya pingin melihat kebangunan rohani. Saya pingin melihat revival terjadi sebelum saya mati. Dan saya pingin menjadi orang yang terlibat di dalamnya. Ini saya berdoa Bapak Ibu. Pak Niko kan ngomong Pentakosta ketiga. Itu bicara tentang apa? Revival itu. Itu kebangunan rohani itu. Coba nanti cari bukunya Robert Liardon itu. Ada orang-orang di zamannya tahun 15 berapa, 17 berapa, 16 berapa. Cari bukunya Madame Jane Guyon itu tulis tahun 16-an ya. Itu mengajarin tentang hubungan kedalaman dengan Kristus itu. Itu orang-orang di zamannya dalam pelayanannya ketika masuk sebuah kota dilawat Tuhan loh. Dahsyat sekali loh. Ya kamu masuk rumah semuanya hening dan mencekam semuanya, perlu bertobat itu namanya. Dibutuhkan orang yang mendedikasikan hati sepenuhnya. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap ego dan hawa nafsu. Yang gampang marahan hari ini bertobat daripada kamu dibenturin tembok sama Tuhan Bapak Blur. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak yang pernah ngalami kebentur-bentur, bisnis, usaha, dagang, bangun hubungan dengan orang lain kebentur-bentur, pernah ngalami? Bener nggak? Tahu nggak kenapa kebentur-bentur? Belajar dari kesalahan itu. Kamu jalan maumu sendiri, bukan jalan sama Tuhan. Ingat nggak kenapa kok kita sering kali dibenturkan sampai seakan-akan nggak pernah ngerti ujung pangkalnya seperti apa? Sampai kita lihat tembok kanan kiri tembok, nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Pernah ngalami seperti itu kan? Supaya kita diajari bergantung sama Tuhan, karena jalan kita udah banyak melenceng. Balik sama Tuhan. Ini udah nggak benar. Ya puji Tuhan kita dibikin sesuatu yang tidak enak ya. 2017 sampai 2021, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 kita ngalami babak belur secara finansial. Bisnis babak belur. Ternyata ditarik saya pada pusat kehendaknya. Jeder. 2021 bulan November mengalami pemulihan. 2021 mulai bulan Juni pelayanan saya itu bam sampai hari ini. Permukaan yang di dalam ini loh, 5 tahun. Sebelumnya ngalami permukaan. 2022 kita nikmatin berkat Tuhan dan promosi, kita jalan-jalan dan lain sebagainya, kita liburan, kita nikmatin berkat Tuhan. Agustus 2023 tiba-tiba bangun tidur saya kolaps, nggak bisa berdiri, kesemutan tangan ini. Ternyata di MRI ada penyumbatan di kepala. Pulang dari rumah sakit saya nggak bisa jalan, dipapah, ke toilet dipapah sama istri saya. Bapak Ibu, dengerin para bapak-bapak yang nakal-nakal mesti bertobat nih. Ketika engkau nggak berdaya, ketika masa tuamu yang menemani adalah pasangan hidupmu, bukan perempuan lain. Makanya hari ini jangan sia-siakan cintai. Ibu-ibu, yes gitu dong, dibelain itu loh kok. Makanya bapak-bapak cintai istrimu, kasih belanja lebih. Kurang nangkep itu loh, telat terus ini gimana, lo belum sarapan bener-bener nih. Cintai pasangan, kasih pasanganmu. Ketika saya nggak berdaya, dia yang ngurus saya. Saya dilapin pakai air hangat, dimandiin, ke toilet dipapah. Makanya saya tambah cinta nih. Saya nggak mau nyakitin hatinya. Kita mau umur panjang sampai 100 tahun. Umur 95, sebelum 6 kita kejar-kejaran di pantai. Bahagia. Kita mau relax dan enjoy. Benar-benar. Saya nggak bisa jalan selama 11 hari. Benar-benar nggak 11 hari nggak bisa jalan. Hari ke-14 sudah khotbah. Ini bapak ini loh, saya khotbah. Dia sudah di warning sama istri saya. Taruh di belakang mimbar bangku. Kalau Pak Peter nanti nggak bisa jalan. Cari ya, makanya Peter Guntur cari di YouTube ya. Subscribe, jangan lupa. Dengerin khotbahnya, bagus itu pendeta itu. Ini saya di jalan masih sempoyongan itu. Terus minggu berikutnya kita ke Surabaya. Balik ke Surabaya kita ada pelayanan, langsung pergi ke Singapura. 2023. Ternyata Tuhan belum selesai dengan saya. Tahu nggak kenapa dari kejadian itu? Tuhan remukkan yang di dalam ini lah. Makanya yang khotbah ini sudah diremukkan sampai habis-habisan. Sampai nggak ada harga lagi.
karena nggak bisa jalan. Ketika di rumah sakit, saya ngelihat tukang bangunan bisa jalan, saya ngiri. Lah kok bisa jalan itu? Kan aku nggak bisa jalan di kursi roda. Ngiri, saya pikir sudah putus pengharapan. Waktu itu terapi, saya lihat nenek-nenek umur sekitar 90 tahun beli jalannya gagal lagi. Dalam hati saya nangis. Malam-malam diputerin live channel, ada pendeta khotbah bisa jalan-jalan. Tuhan, aku apa bisa jalan ini? Ternyata hari ini Tuhan berikan kesempatan. Makanya nanggung tepuk tangannya. Hari ini Tuhan masih berikan kesempatan. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, makan enak, baju keren, pakai kendaraan yang enak. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Sampai garis akhir engkau kejar Tuhan, cari Tuhan. Tuhan remukan yang di dalam saya. Bapak Ibu, sejak kejadian yang kita alami terus-terusan, saya itu sampai nggak punya keinginan untuk diri saya sendiri. Saya itu berdoa. Jam doa saya itu panjang. Saya berdoa pagi sampai siang. Hampir tiap hari puasa, terutama puasa intermittent fasting, biar langsing gitu loh, biar kelihatan keren. Tapi memang kita sering puasa terus-terusan. Saya buka puasa jam 12, jam doa saya panjang. Ketika saya doa lama itu berjam-jam, saya nggak doain kebutuhan saya loh. Sejak kejadian itu saya sudah nggak keinginan apa-apa. Sudah nggak pengen apa-apa. Dulu masih buka toko, pengen beli ruko, pengen rumah, pengen mobil bagus dan lain sebagainya lah. Pokoknya ingin. Sekarang ada beli, nggak ada nggak usah beli. Tapi puji Tuhannya ada, diberkati. Sekalipun nggak kelimpahan, cukup bisa memberkati orang lain. Semakin kita nempel sama Tuhan, ketika engkau ngejar Tuhan, cintai Tuhan, jangan pernah berharap perjalananmu mulus-mulus dan baik-baik saja. Engkau akan ngalami seperti yang Paulus alami. Penjara dan sengsara akan menanti aku. Tujuannya engkau ngalami promosi dan peninggian. Supaya apa? Ketika engkau dipromosi dan ditinggikan, engkau memiliki pengaruh yang besar. Engkau gak ngomong dan tepuk dada. Nih loh gara-gara aku gereja ini jalan. Nih kalau gara-gara aku nih terjadi mujizat. Nih loh gara-gara aku. Kalau gak ada aku gak bisa. Kenapa kok Tuhan izinkan perjalanan peremukan tadi, kematian daging tadi, penjara dan sengsara tadi, supaya apa? Mati terhadap diri sendiri, ketika dipromosi tetap stabil, jadi berkat. Tidak mencuri kemuliaan. Tuhan tidak pernah membagi kemuliaannya untuk Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tapi banyak kali kita sering mencuri kemuliaannya, sering pingin dianggap orang. Bapak Ibu, doa itu memang paling orang gak suka, karena gak dapat tepuk tangan dari orang. Di mimbar kan orang sering suka, karena dapat pengakuan. Ke salon orang lebih seneng, karena setelah keluar salon kelihatan cantik semuanya, supaya dipuji dan diakuin orang. Tapi itu duduk diam di kaki Tuhan, itu adalah cara tercepat untuk kita mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego dan hawa nafsu. Dan kita semakin ngerti kehendak Tuhan, di ujungnya kita akan memiliki dampak. Saya udah ngomong kan, perkara rohani itu tidak diciptakan tapi dilahirkan melalui hubungan kedalaman dengan Tuhan. Amin. Masih nyimak apa enggak ini? Kayaknya udah gelisah, udah lapar ya. Kan saya peka tuh sebagai pengkhotbah. Kelihatannya udah agak gelisah ya, mesti lapar. Jam berapa sih? Jam 12 ya. Oh, udah selesai nih. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi saya selesai nih. Bilang jangan dong begitu. Sebentar lagi saya selesai nih. Jangan dong. Berat dan bangkit berdiri sama-sama. Beri hatimu sepenuhnya dia. Beri hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mulai hari dedikasikan sepenuhnya. Izinkan Roh Kudus menyelidikin sampai kedalaman batinmu. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, bertobat dan berubah. Tuhan mau pakai orang-orang yang available. Ketika Saul ngelawan firman, ketika Saul gak takluk dan tunduk kepada Tuhan, instan dari surga digantikan oleh Daud yang lebih hatinya terpaut sama Tuhan. Sama dengan hari ini, kalau hatimu hanya suam-suam kuku dan malas-malas, Tuhan akan gantikan posisimu oleh orang lain yang lebih available dan tersedia.
Buka tanganmu dua-dua, ikutin doa saya. Bapa dalam nama Yesus, aku menyerahkan hatiku, pikiranku, perasaanku, kemauanku, kehendakku. Aku mau ngikuti apa yang Kau mau. Urapi aku, berikan kemampuan, pimpin, pegang sampai garis akhir. Aku finish well, aku finish strong. Aku orang yang diurapin Tuhan, aku orang yang dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya mau berdoa, buka tanganmu dua-dua. Tuhan bicara masing-masing kepada setiap pribadi. Tuhan berurusan. Tuhan, aku berdoa, biar anugerah-Mu dan kemurahan-Mu saja yang turun dalam ruangan ini. Berkat-Mu berkelimpahan, kasih setia-Mu berkelimpahan. Hamba mematahkan firman ini dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan setiap orang yang mendengar firman ini diberkati, diproteksi, dijaga, dilindungi. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Terima kasih Pak Guntur, luar biasa.